Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gerak harmonik sederhana, part yang pertama, yaitu tentang konsep dan persamaan simpangan gerak harmonik. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas konsep gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang dan terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Nah, secara umum gerak harmonik ada dua, yaitu gerak harmonik pada bandul atau ayunan atau pendulum, dan gerak harmonik pada pegas. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau pada bandul atau ayunan itu gerak harmoniknya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi bolak-baliknya itu kiri-kanan atau horizontal melalui titik setimbang. Titik setimbang itu yang tengah ini. Nah, ini adalah titik setimbang. Dan terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Ini kan gerak terus nih, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau kalian lihat mirip seperti lonceng. Lonceng pada jam-jam yang besar zaman dulu itu ya. Kan ada loncengnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Gitu terus. Ini adalah gerak harmonik pada bandul. Nah, yang kedua gerak harmonik pada pegas. Seperti ini. Jadi pada pegas ini digantungi sebuah beban, ya, sebuah beban kemudian ditarik, terus dilepas. Maka pegas akan naik, turun, seperti ini. Jadi beda kalau pada bandul tadi, gerak bolak-baliknya ke kiri sama ke kanan atau horizontal. Sedangkan pada pegas ini gerak bolak-baliknya adalah vertikal atau naik turun, atas bawah. Tetapi sama-sama terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Nah, kalau pada pegas ini titik setimbangnya berarti yang tengah, yang ini. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke sudut fase, dan amplitudo. Jadi kita ambil contoh gerak harmonik pada pegas yang tadi itu ya. Jadi di sini tadi kan ada titik setimbang ya, titik yang di tengah-tengah itu ya. Nah, nggak hanya itu, ternyata ada titik balik atas dan titik balik bawah. Karena gerak harmonik kan merupakan gerak bolak-balik. Yang namanya bolak-balik berarti ada saatnya dia itu berbalik arah. Nah, berbalik arahnya dua kali. Ketika di atas disebut titik balik atas, dan ketika di bawah disebut titik balik bawah. Oke, lalu sekarang perhatikan titik yang warna hijau. Di sini yang di sebelah kiri, titik warna hijau itu berada di tengah-tengahnya benda. Jadi mengikuti pergerakannya benda. Sedangkan titik warna hijau yang di kanan, ini berputar mengelilingi lingkaran yang berwarna biru. Kalau kalian lihat, titik warna hijau di kiri sama di kanan, ini ketinggiannya sama. Waktu mereka di titik setimbang, kiri kanan sama-sama di titik setimbang. Waktu di titik balik atas, mereka juga sama-sama di titik balik atas. Demikian juga waktu di titik balik bawah. Jadi ketinggiannya di titik yang kiri sama titik yang kanan, yang warna hijau ini selalu sama. Oleh karena itu, gerak harmonik pada pegas ini bisa dikonversi ya, seperti dikonversi. Titik warna hijau ini naik turun, sedangkan titik warna hijau yang di sini itu berputar. Jadi gerak harmonik dikonversi menjadi gerak melingkar. Ngerti ya? Gerak yang memutar melingkari lingkaran yang berwarna biru. Oke? Nah, karena gerak melingkar, maka di sini kita gambar sumbu X, sumbu Y. Seperti di trigonometri. Ya, sumbu X positif itu menunjukkan 0 atau 0 derajat gitu ya. Sumbu Y positif itu menunjukkan 90 derajat atau pi per 2 kalau dalam radian. Kemudian sumbu X negatif ini 180 derajat atau pi kalau dalam radian. Yang ke bawah atau sumbu Y negatif ini 270 derajat atau 3 pi per 2 dalam radian. Dan kembali lagi ke sini, ini berarti 2 pi, ya 2 pi atau 360 derajat. Oke, demikian seterusnya, nggak berhenti sampai situ. Ya, jadi membentuk suatu siklus. Jadi gerak harmonik seperti gerak melingkar yang membentuk siklus atau lingkaran penuh. Oke? Nah, di sini kita lihat, di sini ada 4 posisi penting ya. Yang pertama adalah pada saat posisinya di titik setimbang dan sedang bergerak ke atas. Saat pada posisi titik setimbang bergerak ke atas, maka sudut fasenya atau theta, tetanya ini 0 derajat atau 0. Dalam radian kan 0 juga ya, jadi 0. Ketika dia di atas ini, titik balik atas seperti di sini, maka sudut fasenya itu pi per 2 atau 90 derajat. Dan ketika di sini kembali lagi ke titik setimbang, dia sudut fasenya 180 derajat atau pi. Cuma bedanya, kalau tadi kan waktu di 0 itu kan titik setimbang bergerak ke atas. Sekarang titik setimbang bergerak ke bawah, itu tetanya sama dengan pi. Lalu ketika sampai bawah, ketika sampai sini, itu sudut fasenya atau tetanya itu sama dengan 270 derajat atau 3 pi per 2. Lalu kan kembali lagi ke sini, ke titik setimbang dan bergerak ke atas.
berarti sudut fasenya 2pi. Kalau sudah kembali lagi ke sini, berarti dia sudah menyelesaikan satu siklus. Kalau dalam hal ini, dari titik setimbang, ke titik balik atas, ke titik setimbang, ke titik balik bawah, kembali lagi ke titik setimbang, itu kan disebut satu getaran. Kalau di sini disebut satu siklus, atau satu fase. Oke, nah setelah satu fase, dia kan gerak terus nih. Ketika sampai sini, berarti kan sudut fasenya 2pi ditambah setengah pi, 2,5 pi. Terus sampai sini 3pi, sampai sini 3,5 pi, balik sini lagi 4pi, demikian seterusnya. Makanya di sini, pada posisi titik setimbang bergerak ke atas, bukan 0, tapi 0 plus K kali 2pi. Karena kan ditambahkan dengan kelipatan 2pi, yaitu satu siklus yang sebesar 2pi. Jadi pada saat θ sama dengan 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, dan seterusnya, maka titik tersebut berada di titik setimbang dan bergerak ke atas. Demikian juga pada titik balik atas, nggak selalu pi per 2, bisa juga 2,5pi, 4,5pi, dan seterusnya. Bisa kita simpulkan pi per 2 plus K kali 2pi, di mana K itu adalah bilangan bulat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke? Demikian juga waktu di titik setimbang bergerak ke bawah itu berarti pi plus K kali 2pi. Kalau pada titik balik bawah berarti 3pi per 2 plus K kali 2pi. Oke, itu sudut fase. Sekarang fase. Yang namanya satu fase itu berarti dari titik setimbang dan bergerak ke atas, dia bergerak, berputar satu lingkaran penuh, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke posisi semula. Itu namanya satu fase. Ya, berarti fase sama dengan 0 itu di sini. Sampai sini, ini kan cuma seperempat lingkaran. Seperempat dari lingkaran penuh, berarti fasenya seperempat. Jadi pada saat titik balik atas, itu fasenya seperempat. Lalu pada titik setimbang dan bergerak ke bawah, berarti fasenya setengah, karena dia kan masih setengah siklus sampai sini. Di titik balik bawah, berarti fasenya 3/4. Dan kembali lagi ke sini, berarti fasenya 1. Dia sudah satu siklus atau satu fase, satu lingkaran penuh. Oke, jadi kalau misalkan partikel itu berada di titik setimbang dan bergerak ke atas, maka fasenya sama dengan 0 plus K. Di mana K itu sama, K itu bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di titik balik atas, maka fasenya sama dengan 1/4 plus K. Karena bisa 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, itu semuanya di sini, di atas ini. Jadi 1/4 plus K. Lalu kalau di titik setimbang dan bergerak ke bawah, maka fasenya adalah setengah plus K. Dan waktu di titik balik bawah, itu fasenya sama dengan 3/4 plus K. Oke? Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau fase itu sama dengan θ per 2pi. Ya, perhatikan. Kalau θ-nya 0 plus K kali 2pi, fasenya 0 plus K. Kalau θ-nya pi per 2 plus K kali 2pi, fasenya 1/4 plus K. Berarti kan ini dibagi sama 2pi ketemunya ini. Θ dibagi sama 2pi ketemunya fase. Ya kan? Jadi fase sama dengan θ per 2pi. Masuk akal, karena satu putaran penuh itu kan fasenya 1. Θ-nya itu kan 2pi. Satu putaran penuh atau 360 derajat itu kan 2pi. Ya, satu fase sama dengan 2pi. Berarti kalau fase sama dengan θ atau sudut fase dibagi 2pi. Atau kalau kita pindah ruas, θ sama dengan 2pi kali fase. Oke, paham ya? Nah, lalu di sini yang terakhir kita bahas amplitudo atau A. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, amplitudo merupakan simpangan terjauh yang dicapai oleh benda. Diukur dari titik setimbang ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ini kan geraknya naik turun ya. Nah, titik setimbang kan di tengah-tengah ini. Maka simpangan terjauh yang dicapai oleh benda, berarti kan titik balik atas atau titik balik bawah, itu disebut amplitudo. Berarti ini adalah A, dan ini juga A. Oke? Jadi di sini kalau kalian lihat, lingkaran yang warna biru ini berjari-jari A, berjari-jari amplitudo. Ngerti ya? Berikutnya kita ke persamaan simpangan gerak harmonik. Jadi ini gerak harmonik yang sudah dikonversi menjadi gerak melingkar, yang lingkaran warna biru tadi ya, berjari-jari A atau amplitudo. Jadi ini jaraknya sini ke sini itu A. Jaraknya sini ke sini juga A. Cuman karena di bawah titik setimbang, dia menjadi min A. Oke? Nah, misalkan di sini ada satu titik. Ketika partikel yang tadi berwarna hijau ya, itu berada di titik ini, maka simpangannya adalah kita tarik garis putus-putus ke sumbu Y. Ya, istilahnya sumbu Y ini ya. Itu Y. Y berarti simpangannya. Simpangan atau Y merupakan kedudukan benda terhadap titik setimbang. Jadi kalau misalkan benda di sini, maka simpangan itu jarak dari sini ke sini. Nah, ini Y berarti ya. Nah, seperti ini, jarak ke titik setimbang atau ke sumbu X. Ada 3 kemungkinan nilai Y. Y bernilai positif, artinya benda tersebut berada di atas titik setimbang.
Y bernilai 0 ketika benda tersebut tepat berada di titik setimbang. Dan Y bernilai negatif kalau benda berada di bawah titik setimbang. Oke, nah untuk menentukan persamaan simpangan, gini caranya. Kita buat garis sampai membentuk segitiga seperti ini ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku, kita tahu. Siku-siku di sini ya. Lalu di sini ada sudut theta. Theta ingat ya, tadi sudut fase. Nah, di sini Y atau simpangan itu kan sisi depan dari theta. Sedangkan miringnya ini adalah apa? Jari-jari lingkaran biru. Masih ingat? Jari-jari lingkaran biru ini amplitudo. Ngerti ya? Berarti karena diketahui depan sama miring, maka kita pakai sin. Ya, berarti sin theta sama dengan depannya Y per miringnya A, amplitudo. Sin theta sama dengan Y per A, berarti Y sama dengan A sin theta kalau kita pindah ruas. Oke, paham ya? Lalu, theta pada gerak melingkar kita tahu theta sama dengan omega T plus theta 0. Ya, jadi theta di sini bisa kita substitusi. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Lalu, pada gerak melingkar kita juga punya rumus omega sama dengan 2pi F. F ini frekuensi. Atau sama dengan 2pi per T. T ini periode, gitu kan ya? Jadi di sini omega ini bisa kita ganti dengan 2pi per T atau periode. Berarti 2pi T kecil per T besar. T kecil ini waktu, T besar ini periode. Jadi 2pi T kecil per T besar. Lalu di depan tadi kan theta sama dengan 2pi fase. Berarti kalau theta 0 ya 2pi fase 0. Ngerti ya? Berarti rumus ini bisa kita kembangkan menjadi Y sama dengan A sin omeganya kan 2pi per T besar. Berarti 2pi T kecil per T besar. Plus 2pi fase 0. Oke, kalau 2pi dikeluarkan dari kurung, maka menghasilkan rumus Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus fase 0. Lalu, kita tahu tadi, theta kan sama dengan 2pi fase. Berarti kalau Y sama dengan A sin theta, berarti Y sama dengan A sin 2pi fase. Nah, di sini Y sama dengan A sin 2pi T per T plus fase 0. Di sini Y sama dengan A sin 2pi fase. Berarti yang di sebelah kanannya 2pi ini bisa kita sama dengankan. Berarti fase sama dengan T kecil per T besar plus fase 0. Seperti ini. Oke, nah mungkin kalian bertanya, rumus mana yang dipakai? Ya semuanya dipakai, karena ini berhubungan, berkaitan satu sama lain. Jadi nanti tergantung yang diketahui di soal itu apa, kita pakai rumus yang mana. Oke, paham ya? Untuk keterangannya, Y itu simpangan dalam meter atau sentimeter, A itu amplitudo dalam meter atau sentimeter juga, jadi satuan dari Y dan A ini harus seragam. Kalau Y-nya dalam sentimeter, amplitudonya juga sentimeter. Kalau simpangannya meter, amplitudonya juga meter. Theta sudut fase dalam radian, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, T kecil waktu dalam sekon, theta 0 adalah sudut fase awal dalam radian, F adalah frekuensi dalam hertz, T besar ini periode dalam sekon, fase 0 itu fase awal, dan kalau fase ya fase. Nah, di sini frekuensi dan periode itu definisinya mirip-mirip ya. Kalau frekuensi itu kan kalian sudah belajar gerak melingkar adalah jumlah putaran setiap detik. Di sini berarti jumlah getaran setiap detik. Kan satu putaran sama dengan satu getaran. Tadi kan kita sudah bandingkan konversi antara gerak harmonik yang gerak bolak-balik naik turun dengan gerak melingkar. Kalau periode, kalau dulu kan waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Berarti sekarang waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Oke? Berikutnya kita ke sudut fase awal atau theta 0 dan fase awal atau fase 0. Jadi masih sama ya, ini lingkaran yang warna biru tadi yang mengkonversi gerak bolak-balik naik turun menjadi gerak melingkar. Nah, kalau misalkan di soal ada keterangan benda mulai bergetar dari titik setimbang bergerak ke atas, maka theta 0 atau sudut fase awalnya itu 0. Fase 0-nya atau fase awalnya juga 0. Kalau misalkan benda mulai bergetar dari titik balik atas, atau kadang disebut juga benda ditekan ke atas kemudian dilepas, berarti kan mulai geraknya dari atas nih, dari pi per 2, berarti theta 0-nya pi per 2 atau setengah pi. Sedangkan fase 0-nya itu seperempat. Dari sini ke sini kan seperempat. Nah, kalau misalkan benda mulai bergetar dari titik setimbang dan bergerak ke bawah, berarti theta 0-nya kan di sini. Ya kan? Berarti pi. Fase 0-nya setengah. Dan yang terakhir, kalau misalkan benda mulai bergetar dari titik balik bawah, atau dengan kata lain ada kata-kata benda ditarik ke bawah, kemudian dilepas, itu berarti theta 0-nya di sini, 3 pi per 2, atau fase 0-nya itu 3 per 4. Oke?
Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.